Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas regresi, yakni memahami hubungan antara variabel. Jadi saya sendiri dengan nama Muhammad Zafir Rahmatullah dengan NIM 11032300336. Jadi eh, kali ini saya akan menjelaskan apa itu regresi, jenis-jenis regresi, asumsi regresi linear, langkah-langkah analisis, contoh penerapan regresi, dan yang terakhir yakni kesimpulan dari regresi itu sendiri. Jadi pengertian regresi. Regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan satu atau lebih variabel independen X. Jadi regresi merupakan metode untuk memodelkan. Jadi hubungan antara X dan Y ini akan eh, kalau kata lain itu lebih divariasikan lagi. Sederhananya yakni regresi membantu kita memahami bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mengaruhi variabel lainnya. Contoh, harga rumah Y dipengaruhi oleh luas rumah X1, lokasi X2, jumlah kamar X3, dan faktor lainnya. Nah, jadi ini kan terdapat dua variabel ya. Jadi variabel yang pertama yakni variabel Y, yang dimana variabel Y sendiri adalah harga rumah, dan ada variabel lainnya yakni variabel X1, luas rumah, X2, lokasi, dan jumlah kamar X3. Nah, ini itu seperti itu contoh sederhana dari regresi tadi ya. Kemudian ada contoh lain yakni nilai ujian Y dapat dipengaruhi oleh jumlah jam belajar X1, tingkat kesulitan X2, dan faktor lainnya. Nah, jadi untuk Y-nya sendiri variabel yang utama yakni nilai ujian. Nah, nilai ujian ini ada pengaruh lain dari variabel-variabel yang lainnya, seperti contoh jam belajar, tingkat kesulitan materi, kesehatan, contoh ya, dan lain-lain. Nah, itu merupakan gambaran mudah untuk kita mengetahui apa sih itu regresi sendiri ya. Nah, jenis-jenis regresi. Regresi seperti yang telah kita bahas sebelumnya adalah metode statistik yang kuat untuk memodelkan hubungan antara variabel, namun tidak semua hubungan itu sama. Berdasarkan jenis hubungan yang kita modelkan, terdapat beberapa jenis regresi. Mari kita bahas satu-satu untuk jenis-jenis regresi. Regresi yang pertama yakni regresi linear. Yang kita tahu sendiri ya, linear artinya itu sejalan atau lurus gitu. Linear, satu arah. Nah, jadi nggak kemana-mana. Regresi linear adalah jenis regresi yang paling dasar dan yang paling sering digunakannya. Jadi regresi ini tuh sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam regresi linear, hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y diasumsikan linear. Artinya diasumsikan sejajar atau lurus. Artinya hubungannya dapat digambarkan dengan garis lurus. Nah, tadi ya, jadi linear itu garis lurus atau searah. Kemudian yang selanjutnya yakni non linear. Nah, tadi kan linear itu searah. Berarti kalau non linear itu kebalikan dari linear sendiri ya. Jadi pengertiannya tidak semua hubungan antara variabel bersifat linear. Regresi non linear digunakan ketika hubungan antara variabel tidak dapat digambarkan dengan garis lurus. Jadi semisal ada dua variabel dan variabel tersebut itu tidak memungkinkan untuk dibuat linear atau searah. Artinya berarti sudah beda arah atau beda tujuan itu dari metode tersebut, dari model tersebut. Jadi tidak bisa selinier. Soalnya ini eh, regresi Poisson digunakan untuk memodelkan data hitungan count data atau mendata.
seperti jumlah kejadian dalam suatu interval waktu. Kemudian ada negatif binomial, yakni mirip seperti regresi Poisson, tetapi bedanya adalah lebih fleksibel dalam menangani data over dispersi. Kemudian ada Ridge and Lasso, yakni yang digunakan untuk mengatasi masalah kolinearitas dalam regresi linear berganda. Jadi ketika ada dua regresi linear dalam satu metode, dalam satu regresi, nah itu kita gunakan metode Ridge and Lasso ini. Kemudian yang terakhir ada survival. Seperti namanya sendiri ya, survival adalah kayak survive atau berjelajah. Digunakan untuk menganalisis waktu. Nah, menganalisis waktu hingga terjadinya suatu peristiwa, misalnya waktu bertahan hidup pasien. Nah, ya, contohnya tadi karena survive atau perjuangan atau eh, petualangan. Nah, jadi contoh kecilnya seperti waktu bertahan hidup pasien. Jadi itu bisa kita hitung dengan metode regresi, yakni survival. Selanjutnya yakni asumsi regresi linear. Yang pertama ada linearitas. Seperti tadi ya, linear artinya satu arah atau sejajar, lurus. Hubungan antara variabel dependent Y dan variabel independent X harus bersifat linear. Artinya, hubungan antara kedua variabel dapat digambarkan dengan garis lurus. Nah, contohnya seperti ini, yang pertama. Nah, jadi ini negatif linear relationship atau hubungan linear negatif. Nah, jadi arahnya seperti ini. X-nya itu arahnya itu ke X. Kemudian yang kedua tidak ada garis, tidak ada hubungan garis. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, seperti gambarnya ini kan mencar ya. Untuk yang negatif ini sendiri tadi arahnya itu masuk ya, masuk ke dalam ini, ke dalam linear atau ke dalam garis. Tapi yang positif, hubungan positif itu arahnya itu keluar. Nah, jadi itu untuk bedanya yang asumsi linearitas. Kemudian ada independensi. Ya, ini pengamatan satu data tidak boleh memengaruhi pengamatan data lainnya. Dengan kata lain, residual atau selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi harus saling independen. Contoh, nah seperti gambar di ini ya. Ini yang dimaksud partial ya. Artinya partial itu partikel-partikel. Jadi terdiri dari beberapa titik yang nanti bersatu dalam satu tempat atau satu ruangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini banyak, jadi titik banyak. Nah, ini satuan dari tadi ya variabel X dan variabel Y. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada homoskedastisitas atau variasi dari residual harus konstan untuk semua nilai X. Artinya, sebaran titik-titik data di sekitar garis regresi harus sama untuk semua nilai X. Nah, jadi ini untuk yang ketiga yakni homoskedastisitas. Contohnya seperti ini ya. Yang gambar ketiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini. Nah, jadi harus imbang. Jadi semua nilai residual harus konstan X. Artinya data semua regresi itu harus sama untuk nilai X. Jadi harus menyempurnakan nilai X-nya. Nah, ini seperti ini ya residual. Ada tiga contoh. Yang pertama, ini arahnya ke dalam, ini arahnya keluar, dan ini yang konstan atau seimbang atau rata. Nah, kemudian dilanjut ada yakni normalitas residual. Residual harus terdistribusi normal. Artinya sebaran residual mengikuti distribusi normal. Seperti ini contohnya. Gambar yang terakhir, pojok bawah, pojok kanan bawah. Nah, jadi ini sebarannya itu harus rata. Seperti contohnya, yang pertama di nol sama di satu. Nah, ini kan pertama tinggi, tetapi diimbangi dengan eh, variabel-variabel lainnya. Yang dimana nanti ketika ini semua disatukan akan menjadi keseimbangan ya. Jadi untuk yang keempat ini normalitas residual. Residual harus terdistribusi normal, artinya sebaran residual mengikuti distribusi normal.
Kemudian yang terakhir ada tidak ada multikolonialitas khusus regresi linear berbanda. Tidak ada korelasi yang kuat antara variabel independen. Jika ada multikolonialitas, maka sulit untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independen. Jadi variabel independen itu tadi ya, kalau independen itu variabel X, dan kalau variabel dependen adalah variabel Y. Jadi ini khusus, terkhusus untuk regresi linear yang double atau ganda. Kemudian lanjut ada langkah-langkah analisis. Nah, jadi yang pertama adalah formulasi masalah. Apa sih yang ingin kita ketahui untuk jadi kita akan menganalisis atau formulasi masalah. Kita apa kupas kita cari untuk permasalahan-permasalahan yang ada di regresi tersebut. Seperti contoh, apa yang mempengaruhi nilai variabel, menguji pengaruh variabel, atau menguji kedua-duanya, menguji variabel independen dan juga variabel dependen. Kemudian langkah yang selanjutnya yakni pengumpulan data. Jadi kita akan mengumpulkan data dari beberapa sumber, baik itu sumber yang bersifat benda ataupun manusia. Jadi kita mengumpulkan dan kita jadikan satu ke dalam satu kesatuan data. Nah, dan pastikan juga data yang kita kumpulkan itu data yang relevan ya. Pastikan memiliki kualitas yang baik dan representatif. Kemudian eksplorasi data awal dengan cara visualisasi data seperti membuat grafik scatter plot untuk melihat hubungan antara variabel. Kemudian hitung statistik deskriptif. Jadi kita menghitung rata-rata standar deviasi dan korelasi untuk mendapatkan gambaran awal tentang data. Selanjutnya yakni memeriksakan asumsi. Kita asumsikan metode tadi ke dalam eh, ke dalam materi tadi, materi apa? Kita asumsikan regresi tersebut ke dalam apa sih yang mau kita analisis tadi. Nah, jadi seperti itu ya, kita asumsikan atau kita praktekkan, kita coba. Yang pertama di linearitas. Seperti apakah hubungan antara variabel linear dengan menggunakan scatter plot. Kemudian ada di independensi dan residual terdistribusi normal. Kemudian yang terakhir yakni estimasi model. Pilih model estimasi biasanya digunakan untuk metode least squares untuk mencari garis regresi yang paling sesuai dengan data. Nah, ini untuk contoh-contohnya penerapan regresi dalam berbagai bidang, yakni ada seperti bidang ekonomi. Nah, contohnya itu seperti prediksi harga saham, ramalan penjualan, dan analisis resiko kredit. Kemudian ada bidang ilmu sosial, seperti contohnya seperti hubungan pendidikan, pengaruh iklim terhadap penjualan, analisis kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada bidang lingkungan, yakni pengaruh polusi udara terhadap kesehatan, prediksi perubahan iklim, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bidang kesehatan, yakni hubungan antara gaya hidup dan penyakit, efektivitas obat, dan prediksi tingkat kematian. Nah, jadi kesimpulannya ini regresi adalah alat statistik yang sangat kuat untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan memahami konsep dasar regresi dan langkah-langkah analisisnya. Kita dapat menggali informasi berharga dari data dan membuat prediksi yang akurat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, jadi regresi sendiri ini memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, mulai dari tadi ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, hukum, dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya. Eh, Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kurang kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.